Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, pada zaman kita lazim orang berpikir bahwa kadang-kadang ada hal-hal yang dilakukan secara pura-pura untuk mendapatkan peran atau agar seseorang menonjol karena menampilkan tindakan-tindakan yang dibutuhkan setelah kejadian-kejadian yang sebetulnya sudah direncanakan. Itulah mungkin kiranya yang ada di balik pikiran para ahli Taurat tentang Yesus. Yesus yang sudah untuk sekian kalinya mengusir setan, dituduh bahwa ia mengusir setan itu karena memang dirinya sendiri datang dari setan, sehingga setan-setan seolah-olah takluk kepada Yesus. Nah, saudara sekalian yang terkasih, tuduhan yang sebetulnya tidak berdasar, karena justru kehadiran Yesus adalah kehadiran yang membebaskan. Ia mengalahkan setiap kuasa jahat karena memang dirinya menampilkan kehadiran Allah yang membebaskan ini. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi adalah tanda ketertutupan hati, melihat, mendengar, tetapi tidak pernah percaya. Saudara sekalian, maka ketertutupan hati seperti inilah yang menjadi awal penolakan manusia terhadap karya Allah, terhadap bahkan istilah Yesus tadi, kehadiran Roh Kudus. Sehingga orang yang tertutup hati seperti ini dan bahkan menolak, tidak akan pernah bisa mendapat pengampunan, bukan karena Allah tidak mau mengampuni, tetapi karena memang yang bersangkutan memilih untuk bertolak belakang dengan Allah. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon rahmat keterbukaan hati yang semakin besar untuk boleh percaya pada setiap tindakan dan karya Allah di dalam hidup kita. Sekalipun kerap kali kita mungkin bertanya, kita kadang-kadang menyaksikan atau meragukan, tetapi Allah senantiasa bekerja demi kebaikan manusia dan bukan sebaliknya, bekerja sama dengan iblis untuk menghancurkan manusia. Allah senantiasa menghendaki keselamatan kita, dan karena itulah ia bertindak, berkarya, bahkan melalui putranya sendiri untuk mengalahkan kuasa jahat. Dengan kepercayaan yang semakin besar kepada Allah, semoga kita boleh juga dibawa pada keselamatan yang jauh lebih besar, karena kita berada di dalam naungan Allah sendiri.